Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadini dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Selepas dari Bani Umayyah tergeser, kekuasaan kekhalifan Islam berpindah kepada dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada 750 sampai 1258 Hijriah. Selama masa kekhalifan Abbasiyah, sejarah ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah tersebut ialah: pertama, ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang dua aliran tafsir yang terus digunakan hingga sekarang. Dua aliran tafsir itu adalah tafsir bi al-Mansur dan tafsir bi ar-Ra'yi. Aliran pertama lebih menjelaskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat dari para sahabat. Sedangkan aliran yang kedua lebih menjelaskan pada logika daripada masyariat. Ada pula ilmu kedua, ilmu kalam atau teori Islam. Salah satu mazhab ilmu kalam, aliran Mu'tazilah, mencapai masa keemasan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mengalami perkembangan pesat dan dikaji ulang untuk menjawab tentang zamannya. Kitab yang dikarang ilmu Ghazali, Ihyal Ulumuddin, terus dipelajari hingga sekarang. Yang keempat, ilmu geografi. Peta dunia atau globe pertama dibuat. Globe ini dikenal dengan sebutan tabule Gregoriana. Yang kelima, ilmu kimia. Zabir mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan redukasi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Ada pula yang keenam, ilmu kedokteran atau farmasi. Tokoh pelopornya adalah yang biasa dikenal adalah Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Karyanya juga berupa ensiklopedia kedokteran serta menjadi referensi penting kedokteran di masa itu. Yang ketujuh, ilmu matematika. Ilmu matematika pula mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menemukan angka 0, dan pada masa itu juga dikenal bilangan positif dan negatif, tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Yang ke-8, di bidang sejarah. Di bidang sejarah, muncul sejarawan besar ilmu Khaldun. Pada masa mulanya, ia belajar di Al-Azhar, Mesir. Usai menuntut ilmu di sana, Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikannya sendiri untuk mengkaji dan mempelajari sejarah. Baik, di sini saya telah menjelaskan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Indonesia dan perannya. Perkembangan agama Islam yang sangat pesat sejak pertama kalinya masuk ke Indonesia itu tentu disertai dengan berbagai faktor pendukung. Rupanya terdapat beberapa teori yang membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Di antaranya, pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat menjelaskan Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Ini dibuktikan kurangnya fakta yang menjelaskan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, ada teori Persia. Teori Persia ini juga yang menjelaskan Islam tiba di Indonesia melalui peran pada pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Ada pula teori ketiga,
Teori Mekah. Teori Mekah ini menjelaskan tentang Islam dipercayai tiba di Indonesia dibawa langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkuat dengan pendapat Dr. Hamka yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Sudah jelas? Di sini saya menjelaskan sejarah Islam di Indonesia dan peranannya. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak pula perkembangan ilmu pengetahuan yang kita jumpai, seperti ilmu tafsir tadi yang saya jelaskan. Di situ kita dapat belajar bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ada pula ilmu kalam yang mempelajari menjadi masa keemasan dinasti Abbasiyah. Ilmu tasawuf mempelajari tentang kitab. Ilmu geografi mempelajari peta dunia dan bisa disebut globe. Dan ada ilmu kimia mempelajari tentang metode-metode kimia. Ilmu kedokteran mempelajari bahwa pentingnya seorang peran dokter. Ilmu matematika kita bisa mengenal angka 0 dan bisa mempelajari bilangan positif dan negatif. Dan yang terakhir, ilmu sejarah menjelaskan pentingnya menuntut ilmu sejarah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.